Kalau Congko Sampak Humpat Siu sekarang bersyukur 308. 305. 306. Datang dan bersyukurlah. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu. Genap rencananya, ku bersyukur bergema. Sejak semulanya, berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya besertaku. Dengan sukacita jantungku disegarkan, bila Ia menjaga, lenyaplah takutku. Berkat anugerahnya padaku diberi. Puji dan syukurlah pada Allah yang Esa, Allah Maha Tinggi, yang bertata di surga. Allah Maha Kekal, umat menyembahnya, dulu kini kelak, kekal selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, yang kami sembah melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengasihi kami melalui kasih-Mu yang tidak terukur, tinggi, lebar, dan dalamnya. Sehingga kami sudah diselamatkan melalui inkarnasi Kristus dan juga melalui kehidupan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Kami bersyukur Bapa untuk kebaktian Paskah dan juga kebaktian kebangkitan Yesus. Kami pada saat ini menyerahkan persekutuan kami. Kami sadar kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, tapi juga tahta belas kasihan pengampunan dosa. Mohon Kau berbelas kasihan mengampuni dosa kami, melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui pujian dan juga firman dan doa. Kami serahkan persekutuan ini, kiranya nama-Mu dimuliakan, karena kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Masing-masing kita akan membaca 4 ayat saja. Kisah Rasul pasal yang pertama. Masing-masing 4 ayat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya,
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar dariku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sejantung dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, "Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena unding adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kita bersyukur dapat membaca Kisah Rasul pasal 1. Satu catatan yang melanjutkan sebenarnya dari baik Injil Matius, Markus, Lukas.
dan bahkan Yohanes. Dan kita tahu bahwa penulis dari Kisah Para Rasul dan Injil Lukas tentu Roh Kudus, tapi terlibat di dalamnya Rasul Paulus dan asistennya yang sangat setia, yaitu Dr. Lukas. Lukas ini satu-satunya yang dipimpin Roh Kudus dapat menulis Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi. Dia sendiri adalah orang Barat. Dia punya kawan-kawannya pejabat seperti Lukas. Disebutkan pejabat ini bernama Theophilus. Theo itu Allah, Philo itu cinta, cinta Allah. Kalau Timotius itu hormat Allah. Dan pada bagian ini Kisah Para Rasul yang sudah ditulis setelah Lukas, dia tidak lagi menyebut Theophilus yang mulia. Paham ya? Karena Theophilus itu kemungkinan sudah cukup dewasa imannya. Kalau kita lihat Lukas, disebut Theophilus yang mulia. Nah, di sini kita melihat bagaimana dia melanjutkan Injil Lukas dengan mengatakan bahwa Yesus sesuai dengan apa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yesus, Roh Kudus, dan para rasul. Jadi ada penegasan di sini, bukan hanya Tuhan Yesus, tapi peran dari Roh Kudus. Di FEBC, Pendeta Timotito itu sering berkata bahwa Roh Kudus adalah direktur misi pengabaran Injil ke seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat Yesus yang sudah selesai penderitaannya dan dia membuktikan dirinya hidup. Dan disinilah kita tahu bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari. Lamanya, seperti yang diketahui sebelum dia melayani, dia berpuasa 40 hari. Sebelum dia naik ke sorga, dia juga menampakkan diri 40 hari. Jadi 40 hari, nanti 10 hari kemudian akan turun Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat, Yesus masih bisa makan walaupun dia tidak lapar. Ini makan untuk bersekutu. Dan ada larangan jangan meninggalkan Yerusalem sampai Bapa mengirimkan Roh Kudus melalui Yesus. Ingat baik-baik ya. Jadi ini larangan yang mereka taati. Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus berdoa di Yerusalem, tapi mereka taat. Dan kita tahu Allah selalu bekerja sebagai sesuatu yang berpola. Jadi Pentakosta itu 50 hari setelah Paskah. Jadi kalau Yesus menggunakan 40 hari untuk menampakkan diri, maka jatuhnya hari Pentakosta. Nah, kalau kita melihat di sini, di mana Roh Kudus itu dijanjikan karena murid-murid bisa membaptis dengan air, Yohanes membaptis dengan air. Nah, sekarang kita tahu Yesus tidak pernah membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah membaptis seperti yang diajarkan gereja-gereja karismatik. Ya, tadi saya menonton satu podcast seorang pelayan di gereja karismatik itu diwawancara. Dia tidak bisa menjawab satu pertanyaan. Dikatakan gereja-gereja karismatik itu ciri khasnya adalah banyak orang kaya. Pendetanya pun kaya-kaya. Terus orang Muslim ini bertanya pada dia, kalau Yesus sekarang melihat kalian, apakah Yesus senang? Padahal Yesus kan sederhana. Dan kalian banyak yang mentereng. Dia sebut nama Gilbert. Ya, mungkin Gilbert itu naiknya Mercy. Seri tidak tahu berapa. Kalau Mercy itu harganya 3M, pajaknya berapa? 1 tahun. Dia bertanya dan dia nggak bisa menjawab orang itu. Terus ditanya, kenapa kamu waktu dipanggil melayani Tuhan, kamu ikut ke gereja karismatik? Dia bilang gereja itu cocok dengan hasil saya belajar firman. Dengan dia loh. Kamu bayangkan loh. Jadi dia mau melayani gereja yang sesuai dengan apa yang dia mengerti dari firman Tuhan. Itu konyol betul loh. Helmi Yahya yang mewawancarai dia. Terus dia tampil dengan jas yang keren kan. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang banyak orang menyimpang dari pengajaran firman. Nah, kalau kita lihat di sini,
Nah, Kisah Rasul 1 itu sangat lengkap mencatat Yesus naik ke sorga. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga ada diskusi ya, dia dengan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Karena kalau kita simak ya di dalam pelayanan Yohanes juga sama, dia mengatakan bertobatlah kalian semua sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kerajaan Allah di sini adalah ya, dikaitkan dengan kerajaan bangsa Israel karena memang dijanjikan Yesus akan menjadi raja orang Yahudi seperti waktu disalib. Nah, Yesus mengatakan kita tidak perlu tahu waktu dan masa yang Tuhan sudah tentukan. Kalau kita masih ingat bahasa Yunani ada dua kata ya tentang waktu dan kesempatan. Yang satunya kairos, itu kesempatan. Kalau waktu karena berurutan itu namanya kronologi yang sudah ditetapkan Bapa menurut kuasanya seperti Mazmur 110. Yesus sekarang berada di sebelah kanan Bapa menunggu jadwalnya Bapa sehingga dia datang untuk kedua kali. Nah, tetapi pentingnya di antara kenaikan Yesus sampai Yesus datang kedua kali ada disebut zaman gereja perjanjian baru. Nah, zaman gereja perjanjian baru itu Tuhan Yesus dirikan ketika murid-murid sudah menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu kalau kita lihat ya dalam pengajaran firman, Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus itu pada saat kita bertobat. Tapi Yesus ya akan memenuhi kita dengan Roh Kudus pada saat kita melayani, khususnya di sini di highlight ya, menjadi martir, saksi di Yerusalem karena gereja pertama berdiri di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan Samaria. Ini sudah daerah kawin campur, budayanya mirip dengan Yudea tapi tidak 100% sama. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu Roma, kita pahami Roma. Jadi ini sudah dilaksanakan tugas dari Rasul, yaitu satu, untuk menulis perjanjian baru dan mendirikan gereja-gereja di perjanjian baru. Nah, setelah Yesus selesai berpesan, dia diangkat ke sorga dan sampai awan menutupinya. Jadi waktu Yesus naik ke sorga tentu ya pelan-pelan ya. Ya tidak seperti roket, push, habis ya. Tetapi setelah sampai ditutupi awan, ya dia langsung sudah sampai di sorga. Ya, tidak ada jarak ya untuk Tuhan Yesus yang punya tubuh mulia. Seperti malaikat ya waktu mereka dikirim dari surga, kalau kecepatan terbangnya secepat cahaya itu jutaan tahun nggak bisa sampai. Nah, makanya di sini kita lihat mereka diberi pesan oleh malaikat. Nah, malaikat tentu menyampaikan pesan dari Yesus. Malaikat tuh nggak pernah memberi pesan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak pernah. Malaikat selalu berbicara tentang apa yang Tuhan pesankan. Jadi di sini ada pertanyaan. Hai orang-orang Galilea yang dibawa Yesus ke Paskah untuk menyaksikan dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jadi mereka masih termanggu-manggu. Yesus ini yang sudah terangkat ke sorga, sudah meninggalkan kamu, akan datang kedua kali dengan cara yang sama dengan kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi di sini ya perikop 1-11 ayatnya itu tentang Yesus naik ke sorga. Nah, kemudian perikop berikutnya ayat 12 sampai ya, ayat yang terakhir, ya, para murid menunggu Yesus di ruang atas dan disebut lengkap ya nama-nama dari para rasul. Nah, sebagai pelayan Tuhan, kita tentu harus menghafal ya nama-nama mereka. Yang mulai dari Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, kemudian Filipus, Thomas, ya, kemudian ada Bartolomeus, bahkan ada Matius, Yakobus, kemudian Simon, ada dua Simon, Simon Petrus, Simon Zelot, bahkan Yudas juga ada dua ya, Yudas putra Yakobus, dan dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus akan diganti. Dan di sini kita bersyukur bahwa dalam persekutuan doa itu mereka ya bukan hanya ya, para rasul yang jumlahnya 11, tapi ada Maria disebut ibunya Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus yang kita tahu namanya Yakobus, Yohanes, Yoses, Simon ya, dan mereka sudah percaya karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kemudian nah di sini
dipilihnya Yudas itu berdasarkan ya Mazmur. Karena dikatakan ayat 20, sebab ada ditulis dalam kitab Mazmur, hendaklah perkemahannya menjadi sunyi dan hendaklah tidak ada penghuni di dalamnya dan hendaklah jabatan Yudas diambil orang. Karena rasul harus 12. Kalau diutus itu 22. Ya. Kemudian murid Yesus 70 diutus 22 35 grup. Nah, tetapi kita tahu ya ini rasul untuk orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan Yesus juga mengangkat sendiri rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Di Kisah Rasul 9 yang namanya Saulus, tapi waktu dia melayani ya dia dikenal sebagai Paulus. Ya, kalau Saulus artinya jempol, kalau Paulus artinya apa? Si kecil, ya, Asiau. Jadi kita bersyukur ya, kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia tidak meninggalkan kita ya, seorang diri, tapi dia memberikan kita Roh Kudus. Bahkan sekarang kita memiliki Alkitab secara lengkap yang bisa menuntun kehidupan kita supaya kita jangan sesat ya dalam pelayanan kita di akhir zaman. Karena banyak ya gereja-gereja yang sudah menyimpang dari firman Tuhan dan mereka sendiri tidak menganggap diri mereka menyimpang. Padahal mereka sangat menyimpang. Makanya waktu Yesus datang ke Yerusalem, Yesus langsung ya mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Dan kalau sekarang Tuhan Yesus datang sama saja ya. Jadi banyak orang-orang yang di gereja itu diusirnya. Terus diberi pertanyaan, kenapa gereja kalian tuh seperti entertainment oleh Helmi Yahya? Kok ada screen-nya, ada lighting-nya, ada jogetnya? Dia jawab apa? Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Asal orang datang senang, mereka lebih bisa memuji Tuhan. Kamu bayangkan, sentralnya tetap manusia. Jadi bahaya sekali di akhir zaman kalau kita betul-betul tidak mengenal kebenaran, ya kita bisa terjebak ya dalam pelayanan yang justru bukan memuliakan Tuhan tapi menista namanya. Makanya Yesus keras kan di Matius 7 dia mengatakan, hai kalian ya pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Jadi bahaya kalau kita melayani ya tidak sesuai dengan firman-Nya. Kita akan berdoa secara singkat, dimulai dengan ya, pokok-pokok doa dan kesaksian singkat dari PI Jakaria. Silakan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk pelayanan di sepanjang pekan lalu, untuk setiap item pelayanan. Syukur juga untuk kesehatan keluarga, khususnya kesehatan istri yang sudah semakin baik. Hari Jumat kemarin bisa ke gereja dengan Jiva, bisa untuk pertama kali ikut kebaktian. Syukur untuk Stefani yang juga sudah pulang sampai dengan baik di rumah pada hari Sabtu. Berdoa untuk setiap pelayanan di hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian doa, persiapan juga untuk CMC dan KMT. Kayaknya Tuhan menolong. Terima kasih. Bersyukur untuk pelayanan sepanjang minggu lalu. Doakan untuk pelayanan sepanjang minggu ini. Terima kasih. Bersyukur untuk persekutuan pagi hari ini, doakan untuk pelayanan baik di sekolah maupun gereja, bahkan juga doakan untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Ucap syukur juga atas satu minggu yang telah terlewati. Doakan untuk pelayanan dan juga untuk kesehatan. Sekarang masih kurang enak badan. Kemarin 2 hari demam. Puji Tuhan hari ini mendingan. Doakan untuk kesehatan keluarga juga. Bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, bersyukur juga untuk persekutuan pagi ini. Pokok doanya, doakan lebih banyak lagi yang daftar di SKC. Terima kasih. Bersyukur untuk minggu yang baru, khususnya dalam pelayanan sekolah di hari pertama.
Pokok doanya semoga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan di minggu ini, dan khususnya berdoa untuk SMPKC ya, yang menurut Pak Ajin dalam minggu ini akan diverifikasi ya oleh yang berwenang. Jadi doakan persiapannya supaya kita siap nanti, dan juga proses verifikasi mulus dan lulus. Kita bersyukur karena kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk kebaktian Paskah Kristus dan kebaktian kebangkitan Yesus sudah diberkatinya, dan kita menyerahkannya pelayanan gereja di minggu ini. Ada kebaktian doa, ada CMC, CMF, bahkan pada hari Kamis kalau Tuhan izinkan untuk pertama kali akan dilangsungkan kursus bahasa Mandarin. Kita juga berdoa untuk persiapan kita ke camp, karena informasi untuk pemesanan tiket supaya Tuhan membukakan jalan bagaimana bisa memecah rombongan tidak berangkat dengan satu pesawat. Kemudian kita juga berdoa mengucap syukur bahwa pantry sudah jadi, dan kita berdoa untuk rancang bangun SMP SMA yang sudah di tangan arsitek dan insinyur sipil supaya dirampungkan. Kalau sudah rampung bisa diajukan PBG-nya. Jadi Deacon William sudah memberikan input ya kepada arsitek untuk mengubah gambar. Setelah diubah dapat didiskusikan dengan insinyur Yona, dan setelah semuanya setuju, nah kita sudah punya dokumen lengkap untuk pengajuan PBG. Nah kita bersyukur ya untuk bulan ini bisa merencanakan piknik. Yang kemarin sudah ditampung pendaftarannya berapa orang? Carita yang sudah 15 ya. Kita berdoa supaya piknik kali ini bisa ada yang datang ya, dari keluarga yang belum ke gereja, supaya mereka bisa selain piknik bisa mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Kita serahkan juga di bulan April ini sudah masuk ujian akhir ya, di tingkat SLTA. Apakah SMA atau SMK? Jadi ada yang SMA 3, ada yang SMK. Ya, bulan ini sudah masuk ya ujian akhir, dan nanti bulan Mei itu SD SMP. Nah, jadi kita serahkan mereka supaya mereka bisa lulus dengan baik dan diberi ya, tuntunan untuk mencari sekolah yang baru. Dan kita serahkan keempat gereja ke dalam pimpinan Tuhan. Dan mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, sungguh kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang benar sesuai dengan firman-Mu. Engkau mengatakan kalau kami bertemu dalam nama Yesus 2-3 orang, Tuhan Yesus Putra Tunggal-Mu, Kepala Gereja hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini kami bisa bersekutu, dan mana kami bisa memuji nama-Mu, belajar firman-Mu, sehingga iman kami bisa dikuatkan. Bapa, ampuni dosa kami, layakkanlah kami mengajukan ucapan syukur dan permohonan doa. Kami bersyukur Bapa untuk kebaktian Paskah Kristus dan kebangkitan Kristus yang sudah Engkau berkati. Kami bisa belajar dari firman-Mu tentang kematian Yesus dan kebangkitannya, sehingga dosa kami diampuni, kami diberikan pengharapan hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk pelayanan gereja, pelayanan sekolah yang sudah Engkau berkati di minggu yang lalu. Kami serahkan pelayanan gereja sekolah pada minggu ini. Ada kebaktian doa, kemudian ada CMC, CMF, bahkan hari Sabtu pembusukan pengabaran Injil. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga PI Jakaria. Kami bersyukur Engkau sudah menolong untuk seluruh keluarganya, dari bayi sampai istrinya dan juga putrinya pada hari Jumat bisa berkebaktian. Bahkan Stefani sudah kembali ke Kucing dan keadaan baik. Kami berdoa aja Bapak untuk tugasnya menyampaikan firman di kebaktian doa. Kami juga berdoa untuk keluarga PI Rudi, Engkau menolong dia dan istri dan juga Vincent, jadikan keluarga ini sebagai pelayan-Mu yang memuliakan nama Engkau.
Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Kami bersyukur Bapa untuk kebaktian di Parit nomor 2, di mana Engkau membawa orang-orang baru, anak-anak baru untuk datang berkebaktian. Kiranya mereka semua sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, tidak binasa tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga PJP, istri beliau yang sakit, yang mau berobat ke Kucing pada bulan Juni, Kau yang menolong. Dan juga berdoa untuk keempat anak dari PJP supaya mereka bisa melayani Engkau dan memuliakan nama Engkau. Dan juga kesehatan Carita, Engkau sembuhkan dia. Kami serahkan untuk Charles yang masih tidak mau datang berkebaktian. Kiranya Engkau mengubah pikirannya dan Engkau menolong papanya, mamanya, dan semua adik Carita. Kami juga bersyukur Bapa untuk SKC supaya lebih banyak yang mendaftar. Kami juga berdoa untuk verifikasi untuk SMP. Kami bersyukur persiapan untuk kantor guru sudah dilakukan, persiapan untuk kantor kepala sekolah, dan persiapan-persiapan yang lain. Kiranya Engkau yang menuntun. Bapa di sorga, kami serahkan juga untuk program piknik supaya lebih banyak yang mendaftar, khususnya bisa membawa keluarga yang belum percaya untuk mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami serahkan semua gerejamu, baik di Kubur Raya, Parit nomor 2, Serdang dan Siantan, bahkan CPBPC. Engkau juga menolong untuk Pendeta Kwek dan Pendeta Joshua, Penatua, Diaken Simon, dan yang lain-lain. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam pelayanan kehidupan secara pribadi dan keluarga dan bergereja, agar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tolong ya. Tadi mulai membuatkan ininya, Pak. Udah, semua dah.